Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja banyak orang berharap hidup berubah menjadi lebih tenang dan bahagia. Berharap masalah berkurang, keluarga lebih perhatian, dan keadaan menjadi lebih mudah. Namun ada satu kebenaran penting yang sering luput disadari. Ketenangan hidup di usia senja tidak dimulai dari keadaan yang berubah, melainkan dari cara berpikir yang berubah. Dua orang bisa berada dalam kondisi yang hampir sama, tetapi yang satu merasa damai, sementara yang lain merasa berat. Bedanya ada di dalam pikiran. Bapak dan Ibu, saya menyapa Anda yang sedang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri. Dari manapun Bapak dan Ibu berasal, banyak lansia menghadapi tantangan yang serupa. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, lingkungan berubah, dan peran hidup tidak sama seperti masa muda. Silakan tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Bapak dan Ibu menyimak hari ini, agar kita merasa berjalan bersama dan saling menguatkan. Di usia senja, hidup memang tidak selalu menjadi lebih mudah. Namun cara kita memandang hidup bisa menjadi lebih bijak. Banyak penderitaan di usia tua bukan datang dari kenyataan itu sendiri, tetapi dari pikiran yang terus melawan kenyataan. Ketika kita terus membandingkan hari ini dengan masa lalu, hati mudah lelah. Ketika kita terus berharap hidup harus seperti dulu, ketenangan sulit datang. Ada seorang ibu bernama Bu Rahmi, 76 tahun, tinggal di pinggiran Padang. Ia berkata, "Hidup saya tidak berubah banyak, tapi hati saya berubah. Dulu ia sering mengeluh karena tubuhnya lemah dan anak-anak sibuk. Kini ia belajar menerima keadaannya dengan cara berpikir yang lebih lembut. Ia tidak lagi menuntut hari menjadi sempurna. Hasilnya, hidupnya terasa lebih ringan meski keadaannya sama." Bapak dan Ibu, usia senja bukan masa untuk memaksa hidup mengikuti keinginan kita, melainkan masa untuk menyelaraskan pikiran dengan kenyataan. Ketika pikiran menjadi lebih tenang, hidup pun ikut tenang. Ketika pikiran belajar menerima, hati berhenti berperang. Disinilah kebahagiaan sederhana mulai tumbuh. Pembahasan ini akan mengajak Bapak dan Ibu mengenali 5 cara berpikir di usia senja yang terbukti membuat hidup terasa lebih damai dan bermakna. Bukan cara berpikir yang rumit, bukan teori berat, melainkan pola pikir sederhana yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan kecil dalam pikiran seringkali membawa perubahan besar dalam rasa hidup. Jika Bapak dan Ibu merasa akhir-akhir ini hidup terasa berat padahal masalah tidak sebesar itu, mungkin yang perlu disentuh bukan keadaannya, tetapi cara memandangnya. Mari kita bahas bersama, pelan dan penuh kesadaran, agar usia senja benar-benar menjadi masa yang tenang, lapang, dan membahagiakan. Di segmen berikutnya, kita akan mulai dengan cara berpikir pertama. Cara berpikir yang paling mendasar, tetapi paling sering diabaikan oleh banyak orang tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cara berpikir pertama yang paling kuat mengubah hidup di usia senja adalah berhenti melawan kenyataan dan mulai menerimanya dengan bijak. Banyak lansia merasa lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena pikiran terus bertengkar dengan apa yang tidak bisa diubah. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, waktu tidak bisa diputar ulang, dan keadaan tidak selalu sesuai harapan. Ketika pikiran terus berkata, seharusnya tidak begini, hati akan terus gelisah. Menerima bukan berarti menyerah, menerima adalah menghentikan perang batin. Ketika kita menerima bahwa usia membawa perubahan, energi yang biasanya habis untuk mengeluh bisa dialihkan untuk merawat diri dan menikmati hari. Penerimaan membuat pikiran lebih tenang karena tidak lagi sibuk membandingkan hari ini dengan masa lalu. Secara psikologis, melawan kenyataan menciptakan tekanan yang tidak terlihat. Kita memaksa diri untuk tetap seperti dulu padahal tubuh dan situasi sudah berbeda. Akibatnya muncul rasa marah, kecewa, dan sedih yang berulang. Sebaliknya, ketika kita berkata dalam hati, "Beginilah keadaan saya sekarang dan saya akan menjalaninya dengan baik," tekanan itu perlahan mereda. Ada seorang bapak bernama Pak Sulaiman, 78 tahun, tinggal di pinggiran Garut. Dulu ia sering kesal karena tidak bisa bekerja seperti masa mudanya. Setelah ia mulai menerima keterbatasannya, ia berkata, "Saya berhenti bertanya kenapa dan mulai bertanya bagaimana. Bagaimana menjalani hari dengan tenang, bagaimana menjaga kesehatan, dan bagaimana mensyukuri yang masih ada." Sejak itu, hidupnya terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, menerima kenyataan juga berarti mengurangi ekspektasi yang tidak perlu. Tidak semua hari harus produktif, tidak semua orang harus mengerti kita, tidak semua rencana harus berjalan sempurna. Ketika ekspektasi diturunkan, rasa kecewa ikut menurun. Di usia senja, kedamaian sering datang dari kesederhanaan berpikir.
Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa ketenangan bukan hadiah dari keadaan, melainkan hasil dari sikap batin. Saat kita berhenti melawan, hati mulai berdamai. Dan ketika hati berdamai, kebahagiaan sederhana menemukan jalannya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, cobalah latihan kecil hari ini. Setiap kali muncul pikiran seharusnya, gantilah dengan, sekarang saya memilih. Seharusnya saya masih kuat, menjadi sekarang saya memilih bergerak pelan dan menjaga diri. Perubahan kata ini kecil, tetapi dampaknya besar bagi ketenangan batin. Di segmen berikutnya kita akan membahas cara berpikir kedua. Cara berpikir yang membantu Bapak dan Ibu melepaskan beban perasaan yang tidak perlu, agar hati terasa lebih ringan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak kegelisahan di usia senja bukan berasal dari masalah hari ini, melainkan dari beban pikiran yang seharusnya sudah tidak perlu kita bawa. Cara berpikir kedua yang mengubah hidup menjadi lebih tenang dan bahagia adalah belajar melepaskan beban yang bukan lagi tanggung jawab kita. Beban ini sering berupa rasa bersalah, penyesalan masa lalu, dan kekhawatiran berlebihan terhadap hidup orang lain. Di usia senja, orang tua sering masih memikul masalah anak, cucu, bahkan kerabat, seolah-olah semuanya harus diselesaikan sendiri. Padahal peran hidup sudah berubah. Anak-anak telah dewasa dan memiliki jalannya masing-masing. Ketika orang tua terus memikul beban yang bukan porsinya, hati menjadi berat dan pikiran tidak pernah benar-benar istirahat. Secara psikologis, pikiran yang terus memegang kendali atas hal-hal di luar kemampuan akan menciptakan kecemasan berkepanjangan. Kita memikirkan hal yang tidak bisa kita atur, menyesali keputusan lama yang tidak bisa diulang, dan menyalahkan diri atas hal-hal yang sebenarnya sudah berlalu. Semua ini menguras energi batin yang seharusnya digunakan untuk menikmati hari. Ada seorang ibu bernama Bu Nur Hayati, 80 tahun, tinggal di pinggiran Kediri. Ia berkata, "Saya baru merasa tenang setelah berhenti merasa bertanggung jawab atas semua masalah anak." Ia tetap peduli, tetap mendoakan, tetapi tidak lagi mencampuri atau memikul beban yang membuatnya sakit kepala. Sejak itu tidurnya lebih nyenyak dan hatinya lebih lapang. Bapak dan Ibu, melepaskan bukan berarti tidak peduli. Melepaskan adalah memindahkan tanggung jawab ke tempat yang semestinya. Kita boleh memberi nasihat jika diminta, boleh membantu jika mampu, tetapi tidak perlu terus merasa bersalah ketika tidak bisa menyelesaikan semuanya. Di usia senja, menjaga kesehatan batin adalah prioritas utama. Cara berpikir ini juga berlaku untuk masa lalu. Banyak orang tua masih menyimpan penyesalan, keputusan yang salah, kesempatan yang hilang, atau kata-kata yang terucap, padahal masa lalu tidak bisa diubah, tetapi cara kita berdamai dengannya bisa diubah. Memaafkan diri sendiri adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi di usia senja. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa hidup menjadi ringan ketika kita hanya membawa beban yang memang milik kita. Ketika beban berkurang, hati menjadi lebih lapang. Dan ketika hati lapang, kebahagiaan sederhana mudah singgah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, cobalah bertanya pada diri sendiri hari ini. Beban apa yang masih saya pikul padahal bukan lagi tanggung jawab saya? Meletakkannya perlahan bukan tanda lemah, tetapi tanda bahwa Anda menghargai diri sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara berpikir ketiga. Cara berpikir yang membantu Bapak dan Ibu berdamai dengan kesendirian dan menemukan ketenangan di dalamnya, bukan ketakutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu ketakutan terbesar di usia senja adalah kesepian. Banyak orang berusaha keras menghindarinya, mencari keramaian, menunggu orang datang, atau mengisi waktu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak memberi ketenangan. Padahal, cara berpikir ketiga yang justru membawa kedamaian adalah berdamai dengan kesendirian, bukan memusuhinya. Kesepian sering disalahpahami. Kesendirian adalah kondisi. Kesepian adalah perasaan. Seseorang bisa sendirian tetapi tidak kesepian dan bisa dikelilingi banyak orang namun tetap merasa hampa. Di usia senja ketika pertemuan tidak sesering dulu dan ritme hidup melambat, belajar membedakan keduanya menjadi sangat penting. Secara psikologis, memusuhi kesendirian membuat pikiran selalu merasa kekurangan. Kita menilai hari dari siapa yang datang, siapa yang menghubungi dan siapa yang menemani. Ketika tidak ada, hati merasa gagal dan sedih. Sebaliknya, ketika kita berdamai dengan kesendirian, kita berhenti menunggu untuk merasa utuh. Kita menemukan kehadiran di dalam diri sendiri. Ada seorang bapak bernama Pak Ridwan, 81 tahun, tinggal di pinggiran Tasikmalaya. Ia berkata, "Dulu saya takut sendiri,
Sekarang saya belajar berteman dengan waktu. Ia mengisi hari dengan hal-hal sederhana, membaca, berjalan pelan, dan merenung. Kesendirian tidak lagi terasa menakutkan, tetapi menjadi ruang untuk bernapas dan mengenal diri lebih dalam. Bapak dan Ibu, berdamai dengan kesendirian bukan berarti menolak hubungan. Kita tetap boleh rindu, tetap senang saat ada yang datang. Namun kebahagiaan tidak lagi ditunda sampai orang lain hadir. Kita hadir penuh untuk diri sendiri. Dari sini, kesendirian berubah menjadi ketenangan, bukan kekosongan. Cara berpikir ini juga membantu kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Tidak semua orang tua memiliki kondisi keluarga yang sama. Ketika kita berhenti membandingkan, hati berhenti terluka. Kita menerima hidup kita apa adanya, dengan cerita dan jalannya sendiri. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa di usia senja, keheningan bisa menjadi guru yang baik. Di dalamnya, kita belajar mendengar diri sendiri, merawat batin, dan mensyukuri yang masih ada. Keheningan yang diterima dengan lapang seringkali lebih menenangkan daripada keramaian yang dipaksakan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika hari ini Anda merasa sendiri, jangan buru-buru menilai itu sebagai kesedihan. Bisa jadi itu adalah kesempatan untuk menenangkan hati. Ketika kita tidak lagi takut pada kesendirian, hidup menjadi lebih ringan dan lebih bebas. Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara berpikir keempat. Cara berpikir yang membantu Bapak dan Ibu berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, agar hati tidak lagi mudah gelisah di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa kita sadari, salah satu sumber kegelisahan terbesar di usia senja adalah kebiasaan membandingkan hidup. Membandingkan diri dengan teman sebaya, dengan saudara, atau dengan orang lain yang tampak lebih bahagia, lebih diperhatikan anak, atau lebih berkecukupan. Cara berpikir keempat yang sangat menentukan ketenangan hidup adalah berhenti membandingkan, lalu mulai mensyukuri yang ada. Di usia senja, perbandingan sering terasa semakin tajam. Kita melihat orang lain sering dikunjungi anaknya, sering diajak jalan, atau hidupnya tampak lebih ringan. Tanpa sadar, hati bertanya, mengapa hidup saya tidak seperti itu? Pertanyaan ini tidak selalu diucapkan, tetapi bergaung di dalam. Jika dibiarkan, ia mengikis rasa cukup dan menggantinya dengan iri yang melelahkan. Secara psikologis, perbandingan membuat kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, bukan pada apa yang masih kita punya. Padahal setiap orang tua memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang ramai di luar tetapi sepi di dalam, ada yang sederhana di luar tetapi damai di hati. Ketika kita membandingkan potongan hidup orang lain dengan keseluruhan hidup kita, perbandingan itu hampir selalu tidak adil. Ada seorang ibu bernama Bu Sumarni, 79 tahun, tinggal di pinggiran Klaten. Ia pernah berkata, "Dulu saya sering merasa kalah ketika melihat tetangga sering dikunjungi anaknya. Namun setelah ia mulai menghitung hal-hal kecil yang masih ia miliki, kesehatan yang cukup, rumah yang tenang, waktu untuk beribadah, hati perlahan berubah." Ia berkata, "Ternyata hidup saya tidak kalah, hanya berbeda." Kalimat ini sederhana, tetapi sangat membebaskan. Bapak dan Ibu, berhenti membandingkan hidup bukan berarti menutup mata dari kenyataan. Ini tentang mengalihkan fokus batin, dari yang tidak ada menuju yang masih ada, dari yang kurang menuju yang cukup, dari yang di luar kendali menuju yang bisa kita syukuri hari ini. Perubahan fokus ini menenangkan pikiran dan melembutkan hati. Mensyukuri yang ada di usia senja tidak harus berupa hal besar. Bisa berupa napas yang masih lapang, tidur yang masih nyenyak, pagi yang masih bisa dinikmati, atau doa yang masih bisa dipanjatkan. Ketika rasa syukur dilatih setiap hari, pikiran berhenti mengembara ke kehidupan orang lain. Ia kembali pulang ke hidup kita sendiri. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa rasa cukup adalah bentuk kebahagiaan tertinggi di usia senja. Bukan karena hidup sempurna, tetapi karena hati tidak lagi sibuk membandingkan. Ketika kita menerima hidup kita apa adanya, tanpa mengukur dengan hidup orang lain, kedamaian datang dengan sendirinya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika hari ini hati terasa gelisah tanpa sebab yang jelas, cobalah bertanya, apakah saya sedang membandingkan hidup saya dengan hidup orang lain? Jika iya, tarik napas perlahan, lalu kembalikan perhatian pada hal-hal kecil yang masih setia menemani Anda. Di sanalah ketenangan bersemayam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cara berpikir kelima, yang sering justru paling sulit dilakukan, adalah hidup lebih perlahan dan menikmati saat ini tanpa terburu-buru.
Banyak orang tua tanpa sadar masih hidup dengan ritme lama. Ingin cepat, ingin selesai, ingin sesuai harapan. Padahal usia senja adalah masa ketika hidup mengajak kita untuk melambat, bukan melawan. Di usia muda, hidup memang soal kejar-mengejar. Mengejar waktu, tanggung jawab, dan tujuan. Namun di usia senja, ritme hidup berubah. Tubuh meminta pelan, pikiran meminta tenang, dan hati meminta cukup. Ketika kita masih memaksa diri hidup dengan kecepatan lama, yang muncul bukan produktivitas, melainkan kelelahan batin. Secara psikologis, hidup terlalu cepat membuat pikiran tidak pernah hadir sepenuhnya. Kita makan sambil memikirkan hal lain, berdoa sambil gelisah, dan menjalani hari tanpa benar-benar menikmatinya. Akibatnya, hidup terasa hambar meski hari terisi. Cara berpikir kelima mengajak kita mengembalikan kehadiran pada saat ini. Ada seorang bapak bernama Pak Mahmud, 82 tahun, tinggal di pinggiran Pekalongan. Ia berkata, "Sekarang saya tidak mengejar hari, saya menjalaninya." Ia minum teh dengan penuh rasa, berjalan pelan sambil memperhatikan napas, dan tidak lagi gelisah jika sesuatu tertunda. Hidupnya menjadi sederhana, tetapi damai. Bapak dan Ibu, menikmati saat ini bukan berarti berhenti merencanakan. Ini tentang tidak mengorbankan hari ini demi kecemasan tentang besok. Ketika kita hadir penuh pada apa yang sedang kita lakukan, meski menawarkan hal kecil, pikiran menjadi lebih tenang dan hati lebih lapang. Cara berpikir ini juga mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan hari. Tidak semua hari harus menyenangkan. Ada hari yang biasa saja, bahkan membosankan. Namun justru disitulah ketenangan berdiam. Hidup tidak harus selalu ramai untuk bermakna. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa usia senja adalah masa menikmati, bukan membuktikan. Ketika kita berhenti terburu-buru, kita memberi izin pada diri sendiri untuk bernapas. Dari napas yang tenang itulah kebahagiaan sederhana muncul, tanpa sorak, tanpa pamer, tetapi menetap. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, cobalah hari ini satu hal kecil. Lakukan satu aktivitas dengan pelan dan penuh perhatian. Minum, berjalan, atau duduk diam. Rasakan momen itu. Disitulah hidup hadir apa adanya. Di segmen berikutnya, kita akan merangkum seluruh 5 cara berpikir ini, agar Bapak dan Ibu bisa menyimpannya sebagai pegangan sederhana menjalani usia senja dengan lebih tenang dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 5 cara berpikir di usia senja, ada satu hal penting yang perlu ditegaskan. Perubahan hidup tidak selalu datang dari luar, tetapi hampir selalu berawal dari dalam pikiran. Banyak orang menunggu keadaan membaik baru merasa tenang, padahal seringkali justru ketenanganlah yang membuat keadaan terasa membaik. 5 cara berpikir yang kita bahas bukanlah teori berat. Semuanya sederhana, tetapi berdampak besar bila dijalani perlahan dan konsisten. Menerima kenyataan dengan bijak, melepaskan beban yang bukan tanggung jawab kita, berdamai dengan kesendirian, berhenti membandingkan hidup, dan hidup lebih perlahan. Semua ini adalah cara berpikir yang memuliakan usia senja, bukan merendahkannya. Secara psikologis, pikiran yang tenang memberi sinyal aman pada tubuh. Detak jantung lebih stabil, emosi lebih terkendali, dan tidur lebih nyenyak. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia yang hidup sederhana justru terlihat lebih damai dibanding mereka yang hidupnya ramai tetapi pikirannya penuh tuntutan. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena pikiran mereka tidak terus melawan hidup. Ada seorang ibu bernama Bu Aisyah, 81 tahun, tinggal di pinggiran Ciamis. Ia berkata, "Hidup saya tidak banyak berubah, tapi saya tidak lagi gelisah seperti dulu." Ia tidak menunggu keadaan ideal. Ia mengubah cara memandang hari. Ia berhenti menuntut dirinya kuat seperti masa muda, dan mulai menghargai dirinya yang sekarang. Dari sanalah ketenangan tumbuh. Bapak dan Ibu, usia senja seringkali menjadi masa refleksi. Banyak kenangan muncul, banyak penyesalan singgah, dan banyak pertanyaan tentang makna hidup. Jika cara berpikir tidak ditata, refleksi ini bisa berubah menjadi beban. Namun jika cara berpikir dilunakan, refleksi justru menjadi sumber kebijaksanaan dan kedamaian. Penting untuk diingat, perubahan cara berpikir tidak harus sekaligus, tidak perlu sempurna, cukup satu demi satu. Hari ini menerima satu kenyataan, besok melepaskan satu beban, lusa berhenti membandingkan satu hal. Perubahan kecil yang dilakukan dengan sadar akan menumpuk menjadi ketenangan yang besar. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa usia senja bukan akhir dari perubahan, melainkan puncak dari pemahaman hidup. Ketika kita tidak lagi sibuk membuktikan apapun, kita mulai benar-benar hidup.
Dan hidup yang dijalani dengan pikiran yang tenang akan terasa lebih ringan, meski keadaan tidak selalu ideal. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika ada satu hal yang bisa kita pegang dari semua pembahasan ini, itu adalah kita masih punya kuasa atas cara kita memandang hidup. Dan selama pikiran bisa ditata, harapan selalu ada untuk hidup yang lebih tenang dan bahagia. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke rangkumkan inti 5 cara berpikir ini secara praktis agar mudah diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas satu persatu, kini saatnya merangkum 5 cara berpikir di usia senja menjadi pegangan sederhana yang bisa diingat kapanpun hati terasa gelisah. Rangkuman ini bukan untuk dihafalkan, melainkan untuk diresapi dan dipraktikkan pelan-pelan sesuai kemampuan dan keadaan masing-masing. Cara berpikir pertama adalah menerima kenyataan dengan bijak. Kita berhenti melawan usia, berhenti membandingkan hari ini dengan masa lalu, dan berhenti berkata, seharusnya. Penerimaan bukan menyerah, melainkan menenangkan pikiran agar tidak terus berperang. Saat pikiran menerima, energi hidup kembali ke hal-hal yang bisa kita rawat hari ini. Cara berpikir kedua adalah melepaskan beban yang bukan tanggung jawab kita. Kita tetap peduli pada anak, keluarga, dan masa depan mereka, tetapi tidak lagi memikul semua masalah di pundak sendiri. Kita belajar mendoakan tanpa mencampuri, membantu tanpa memaksa diri, dan memaafkan diri atas masa lalu yang tidak bisa diubah. Cara berpikir ketiga adalah berdamai dengan kesendirian. Kita memahami bahwa kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Saat kita berhenti memusuhi keheningan, kita menemukan ruang untuk bernapas, merenung, dan merawat batin. Kesendirian yang diterima dengan lapang justru menjadi sumber ketenangan. Cara berpikir keempat adalah berhenti membandingkan hidup dan mulai mensyukuri yang ada. Kita sadar bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Kita mengalihkan fokus dari apa yang kurang menuju apa yang masih setia menemani. Rasa syukur yang dilatih setiap hari membuat hati lebih cukup dan pikiran lebih damai. Dan cara berpikir kelima adalah hidup perlahan dan menikmati saat ini. Kita memberi izin pada diri sendiri untuk melambat, merasakan momen kecil, dan tidak terburu-buru mengejar apapun. Di usia senja, menikmati hari ini jauh lebih berharga daripada mengkhawatirkan besok. Bapak dan Ibu, 5 cara berpikir ini saling menguatkan. Ketika satu diterapkan, yang lain menjadi lebih mudah. Tidak perlu sempurna. Cukup pilih satu yang paling terasa berat saat ini, lalu mulai dari sana. Perubahan kecil yang konsisten akan menumbuhkan ketenangan yang besar. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan hasil dari cara kita memandang dunia. Dan di usia senja, kita memiliki kesempatan terbaik untuk memilih pandangan yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih membahagiakan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas contoh nyata bagaimana cara berpikir ini mengubah hari-hari lansia. Agar Bapak dan Ibu semakin yakin bahwa perubahan kecil dalam pikiran benar-benar berdampak besar dalam hidup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa ketenangan tidak datang karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena pikiran tidak lagi mempersulit hidup. Ketika cara berpikir berubah, hari yang sama bisa terasa sangat berbeda. Pagi yang dulu terasa berat, kini terasa cukup. Malam yang dulu dipenuhi penyesalan, kini lebih mudah ditutup dengan syukur. Ada seorang ibu bernama Bu Hamidah, 81 tahun, tinggal di pinggiran Sidoarjo. Dulu ia sering membandingkan hidupnya dengan saudara-saudaranya. Ia merasa hidupnya paling sepi. Namun setelah ia mulai melatih rasa syukur dan berhenti membandingkan, ia berkata, hidup saya tidak ramai tapi hati saya tidak kosong. Kalimat ini lahir dari cara berpikir yang berubah, bukan dari keadaan yang berubah. Bapak dan Ibu, ketika seseorang berhenti melawan kenyataan, energi batin yang sebelumnya habis untuk mengeluh akan kembali. Energi ini kemudian digunakan untuk hal-hal yang lebih menenangkan, merawat diri, menjaga ibadah, menikmati rutinitas kecil, dan memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Dari sinilah hidup terasa lebih bersahabat. Perubahan cara berpikir juga membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat. Orang tua yang tidak lagi menuntut akan lebih mudah menerima. Anak-anak pun merasa lebih nyaman. Hubungan menjadi hangat tanpa tekanan. Bahkan terlihat sederhana, tetapi damainya terasa nyata. Semua itu bukan karena orang lain berubah, melainkan karena cara kita menyikapi hidup menjadi lebih dewasa. Secara psikologis, pikiran yang tenang menurunkan beban emosi. Detak jantung lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan.
Inilah sebabnya mengapa banyak lansia yang tampak biasa saja hidupnya justru terlihat lebih bahagia dibanding mereka yang hidupnya ramai tetapi pikirannya penuh. Pikiran yang ditata adalah obat yang tidak dijual di apotek, tetapi sangat mujarab. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, perubahan tidak harus dimulai dari semua cara berpikir sekaligus. Cukup satu penerimaan, satu pelepasan, satu rasa syukur, satu langkah melambat. Ketika satu cara berpikir berubah, yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Hidup tidak langsung sempurna tetapi hati menjadi jauh lebih ringan. Jika hari ini Anda merasa hidup belum berubah, jangan berkecil hati. Perubahan cara berpikir bekerja pelan tetapi pasti. Ia seperti air yang menenangkan batu, tidak terdengar keras, tetapi mampu mengubah bentuk dengan kesabaran. Di segmen terakhir, kita akan merangkum seluruh pembahasan dan menutup dengan penegasan hangat agar 5 cara berpikir ini benar-benar menjadi pegangan sederhana untuk menjalani usia senja dengan tenang, bahagia, dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita berjalan bersama dari segmen pertama hingga segmen terakhir, kini kita sampai pada satu kesimpulan yang menenangkan hati. Hidup di usia senja menjadi lebih tenang dan bahagia bukan karena masalah menghilang, melainkan karena cara berpikir menjadi lebih bijak. Keadaan mungkin tidak banyak berubah, tetapi ketika pikiran berubah, rasa hidup ikut berubah. Kita telah membahas 5 cara berpikir yang sederhana, namun berdampak besar. Pertama, menerima kenyataan dengan bijak, berhenti melawan usia, keadaan, dan perubahan peran. Kedua, melepaskan beban yang bukan tanggung jawab kita, tidak lagi memikul semua masalah anak, masa lalu, dan hal-hal di luar kendali. Ketiga, berdamai dengan kesendirian, memahami bahwa sendiri tidak selalu berarti sepi. Keempat, berhenti membandingkan hidup dan mulai mensyukuri yang ada, mengalihkan fokus dari kekurangan menuju rasa cukup. Dan kelima, hidup perlahan dan menikmati saat ini, memberi izin pada diri sendiri untuk melambat dan hadir penuh di hari ini. Bapak dan Ibu, kelima cara berpikir ini bukan tuntutan untuk menjadi sempurna. Ia adalah undangan untuk menjadi lebih lembut pada diri sendiri. Tidak perlu semuanya dilakukan sekaligus, cukup satu langkah kecil hari ini. Ketika satu cara berpikir berubah, yang lain akan mengikuti. Pelan, tetapi pasti. Usia senja bukan masa untuk terus membuktikan apapun. Ini adalah masa menyederhanakan hidup, merawat batin, dan memilih ketenangan. Kita tidak harus selalu kuat seperti dulu. Kita tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Yang terpenting, kita belajar hidup dengan rasa cukup dan damai di hati. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika hari ini hidup terasa berat, jangan langsung menyalahkan keadaan. Bisa jadi yang lelah bukan hidupnya, melainkan pikiran yang terlalu keras pada diri sendiri. Ketika pikiran dilunakkan, hidup ikut melunak. Dan disitulah kebahagiaan sederhana mulai menetap. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan perjalanan hidup Bapak dan Ibu, silakan tuliskan di kolom komentar. Cara berpikir mana yang paling ingin Anda latih mulai hari ini? Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi sesama lansia dan keluarga yang sedang belajar menua dengan tenang. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan renungan-renungan lembut seperti ini, tentang usia senja, kebijaksanaan hidup, dan ketenangan batin, silakan ikuti dan berlangganan channel ini. Agar kita bisa terus berjalan bersama, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa menjadi tua bisa tetap bahagia, ketika pikiran dijaga dengan bijak. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu dipenuhi keteduhan, rasa cukup, dan kebahagiaan yang sederhana namun menetap.